Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menggelar analisa dan evaluasi kinerja pada Selasa pagi bertempat di Gedung Presisi 3 Mabes Polri, Jakarta Selatan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Polri TV Atia Numa dan juru kamera Andi Putra. Numa, silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih dan selamat siang pemirsa Polri TV. Siang hari ini saya melaporkan dari Gedung Presisi 3, Mabes Polri, Jakarta Selatan pada 15 Juli 2025. Di mana pada siang hari ini pemirsa sedang dilaksanakan kegiatan analisa evaluasi kinerja dari Divisi Profesi dan Pengamanan Polri tahun anggaran 2025. Di mana kegiatan pada pagi hari tadi dilaksanakan sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat dengan dihadiri oleh para pejabat utama Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, serta dihadiri pula oleh para Kabid Propam Polri dari seluruh Polda jajaran di Indonesia. Dan pemirsa, kegiatan analisa dan evaluasi ini diisi tadi dengan paparan dari 3 Kepala Biro Divisi Propam Polri, dan di mana pemaparan tadi berisi terkait dengan hasil analisa dan evaluasi kinerja Divisi Propam Polri maupun Bid Propam Polri di Polda jajaran selama tahun anggaran 2025. Di mana tadi paparan dilaksanakan oleh Karo Paminal, Karo Provos, serta Karo Wapprov Div Propam Polri. Dan pemirsa, sekilas dari isi paparan yang tadi disampaikan oleh para Kepala Biro Divisi Propam Polri adalah terkait dengan upaya peningkatan kinerja Divisi Propam Polri, utamanya dalam menunjukkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan tadi juga dijelaskan bahwa beberapa upaya tersebut diantaranya adalah dengan turut mendukung salah satu program yang sedang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu mendukung program ketahanan pangan nasional melalui program makan bergizi gratis dan pembangunan SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri. Di mana pemirsa tadi juga dijelaskan bahwa saat ini target dari pembangunan SPPG Polri di tahun 2025 sebanyak 100 unit SPPG ini sudah masih berjalan, dan diharapkan akan terus bertambah unit SPPG di seluruh wilayah Polda jajaran lainnya di Indonesia. Dan pemirsa, untuk itu Polri juga melalui Satgas Ketahanan Pangan turut melakukan berbagai upaya untuk melanjutkan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional, salah satunya dengan program makan bergizi gratis tadi, di mana dalam proses pembuatan makan bergizi gratis ini pemirsa melalui dengan proses masak yang sudah dikurasi, kemudian juga melalui proses quality check oleh Pusdokes Polri, di mana nantinya makanan tersebut akan disalurkan melalui SPPG Polri kepada sekolah-sekolah yang ada di sekitar unit SPPG Polri tersebut. Selain itu pemirsa, upaya lain yang dapat dilakukan oleh para anggota Divisi Propam Polri adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya melalui penyelesaian perkara dan pengaduan masyarakat yang datang di Polda jajaran masing-masing. Dan pemirsa, tadi juga dijelaskan bahwa fungsi dari pelaksanaan analisa dan evaluasi pada hari ini diharapkan dapat menjadi peningkatan profesionalitas bagi profesi dan pengamanan Polri melalui metode check and balance. Selain itu pemirsa juga diharapkan dapat membangun strategi bersama untuk respons cepat Polri, tentunya melalui pendekatan yang humanis dan profesional. Selain itu pemirsa, Polri juga mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia, salah satunya ketahanan pangan tadi. Dan selain itu juga pemirsa, melalui Divisi Propam Polri, Polri terus melakukan kinerja-kinerja pelayanan kepada masyarakat serta pengamanan kepada masyarakat dengan maksimal, tentunya menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan pemirsa, acara ini masih akan berlangsung hingga sore hari nanti, di mana nanti akan ditutup dan juga disimpulkan oleh Kepala Divisi Propam Polri, yaitu Irjen Pol Abdul Karim, terkait dengan hasil penekanan dari analisa dan evaluasi kinerja Div Propam Polri serta Bid Propam Polri tahun anggaran 2025. Baik pemirsa, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami masih akan memberikan informasi lanjutan terkait dengan pelaksanaan ANEF kinerja Propam Polri tahun anggaran 2025. Kembali ke studio. Baik, terima kasih reporter Polri TV Atia Numa dan juru kamera Andi Putra atas laporan Anda. Selamat siang dan selamat kembali bertugas.
Di informasi berikutnya pemirsa, program Jumat Sehat merupakan sebuah inovasi dari seorang Babin Kaptimas Kelurahan Sungai Beringin, Polsek Tembilahan, Polres Indragiri Hilir, Polda Riau untuk mengecek kesehatan warga lansia door-to-door system ke sebuah panti yang menampung para lansia. Babin Kamtibmas Kelurahan Sungai Beringin Brigpol Salman atau yang sering disapa masyarakat dengan Om Babin Milenial menggelar program Jumat Sehat dengan door-to-door system ke sebuah panti lansia. Berawal dari melihat lansia yang terbaring sakit di atas kasur, membuat Brigpol Salman harus bergerak cepat mengobati warganya yang sedang sakit. Bersama sang istri Dr. Gita Septianda, Brigpol Salman melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat gratis kepada lansia. Selain itu, Brigpol Salman juga rutin memberikan donasi kepada panti lansia dan mengajak para dermawan untuk bergabung, memberikan sebagian rezekinya untuk kebutuhan panti lansia. Kegiatan door-to-door system ini dilakukan untuk pemeriksaan dan pengobatan gratis karena para lansia sudah sulit untuk ke puskesmas atau tempat pelayanan medis secara rutin. Kegiatan ini merupakan wujud pelayanan terbaik Polri kepada masyarakat. Dari Humas Polres Indragiri Hilir, Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Untuk mengetahui bagaimana program Jumat Sehat untuk mengecek kesehatan warga lansia door-to-door system di sebuah panti yang menampung para lansia, saat ini kita telah terhubung dengan Kapolsek Tembilahan Ibda Ripal Indrawata serta Babin Kaptimas Kelurahan Sungai Beringin Brigpol Salman. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang, Mbak. Baik, kita ke Kapolsek Tembilahan Ibda Ripal Indrawata terlebih dahulu. Babin Kamtimas Polsek Tembilahan giatnya sangat terasa dalam melayani masyarakat. Mungkin dapat dijelaskan bagaimana arahan yang disampaikan. Silakan. Oke, baik Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami Polsek Tembilahan, alhamdulillah saya sebagai Kapolsek di sini hampir setiap hari Mbak, hampir setiap hari mengasihkan arahan terutama kepada Babin Kamtibmas agar selalu maksimal, agar selalu melayani masyarakat itu dengan baik. Karena sesuai dengan tugas kita sebagai pelayan, pelindung, dan bagaimana masyarakat, tentunya kegiatan tersebut harus diimplementasikan ke masyarakat. Alhamdulillah dengan saya menyampaikan arahan seperti itu, para Babin Kamtibmas, ini bukan Salman saja nih Mbak ya, jadi hampir semua Babin kami di sini aktif terhadap pelayanan terbaik untuk masyarakat. Demikian Mbak. Baik Pak, mungkin dapat dijelaskan juga giat-giat ke Babin Kamtibmas yang menonjol dan sangat membantu masyarakat, Pak. Silakan. Oke, baik. Ya salah satunya nih Brigadir Salman, Mbak. Jadi Brigadir Salman ini menjamin warganya, ya kan, khususnya di panti lansia, yaitu di bidang kesehatan. Nah, kebetulan juga istri beliau seorang dokter, jadi bisa collab nih Mbak, kolaborasi bersama istrinya untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan. Dan tentunya ini bukan di panti lansia saja Mbak, hampir di seluruh kelurahan yang binaan oleh Pak Babin, Om Babin ini semuanya dijamin kesehatannya. Jadi kalau ada warga sakit yang perlu bantuan Pak Babin atau istrinya langsung datang nih walaupun siang malam nih Mbak, luar biasa. Terus juga ada juga Babin Kamtibmas kami di beberapa kelurahan, jadi hampir seluruhan sih Mbak, kalau menonjol hampir keseluruhannya kegiatan-kegiatan positif. Kemarin juga padahal nih ada nih Babin kami agamanya bukan Muslim, tapi dia partisipasi sangat menyupport kegiatan mengaji, memberikan Al-Quran, Iqra dan lain-lain Mbak. Itu salah satunya. Dan juga ada Babin yang peduli bedah rumah, jadi hampir rumah-rumah warga yang kurang kurang layak, nah itu dia melapor ke saya, Komandan izin ini ada rumah dan yang layak kita bantu. Jadi saya melapor, kami bersama-sama untuk membantu warga tersebut. Insya Allah nih di pertengahan bulan ini Mbak, atau mungkin di akhir bulan ini kami akan bedah rumah lagi Mbak untuk rumah warga. Ini rumah yang ketiga ya? Yang ketiga Mbak. Insya Allah Mbak. Demikian Mbak. Baik, terima kasih Pak Kapolsek untuk penjelasannya. Kita ke Babin Kamtibmas Kelurahan Sungai Beringin Brigpol Salman.
Pak, izin bisa dijelaskan awal mula Anda melakukan giat pemeriksaan terhadap lansia, Pak? Silakan. Terima kasih Bu atas waktunya. Asal mula kegiatan ini berjalan seperti tugas Babin Kamtibmas pada umumnya melaksanakan sambang dan door to door. Saya melihat di sebuah panti di wilayah kerja saya, seperti disampaikan Pak Kapolsek tadi, saya melihat lansia yang terbaring. Kemudian timbullah sebuah inisiatif untuk mengajak istri saya yang merupakan seorang dokter untuk memberikan layanan kesehatan dan obat secara gratis karena sudah lansia Bu. Jadi karena sudah lansia ini agak sulit mungkin ke puskesmas. Kemudian tidak terpaku hanya di panti saja. Kemudian saya juga door to door di wilayah kerja saya. Saya juga melihat di beberapa warga saya yang sudah lansia juga sulit untuk melaksanakan pengecekan kesehatan, untuk pergi ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Maka dari itu timbullah inisiatif mengajak berkolaborasi bersama istri saya yang merupakan seorang dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan, pengecekan kesehatan, serta obat-obatan secara gratis, Bu. Baik Pak, berarti dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang Bapak lakukan ini memberikan pelayanan kesehatan gratis dan juga obat gratis ya Pak? Benar Bu, kegiatan ini murni kita lakukan secara gratis dan tidak ada pungutan biaya sedikit pun. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Kita kembali beralih ke Kapolsek Tembilahan, Ibda Ripal. Izin Pak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada personel Polsek Tembilahan agar melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mungkin imbauan juga kepada masyarakat agar segera melapor ke kepolisian jika terjadi potensi gangguan Kamtibmas. Silahkan Pak. Oke, baik, terima kasih Mbak. Ya, tentunya saya berpesan kepada seluruh anggota kami yang khususnya di Polsek Tembilahan Kota ini agar selalu melakukan hal-hal kebaikan kepada masyarakat. Selain itu sudah kewajiban kita sebagai anggota kepolisian, juga yakin dan percaya kebaikan yang kita berikan kepada masyarakat itu tentunya akan kembali kebaikan itu kepada kita juga. Yakin dan percaya itu. Terus juga untuk masyarakat, khususnya di wilayah hukum kami, Tembilahan Kota, Kota Tembilahan, agar jangan segan-segan. Jadi kalau ada hal-hal gangguan Kamtimas atau ada hal-hal tentang kegiatan sosial yang perlu kami bantuan dari kami, silakan laporkan ke kami. Itu pertama Mbak. Yang kedua yang sangat penting sini Mbak, kebetulan kan di Kota Tembilahan ini Mbak, penduduknya Mbak, rumahnya sangat rapat Mbak. Jadi rumahnya rapat-rapat, sering terjadinya kebakaran. Nah, jadi kami sampaikan untuk masyarakat, kami himbau masyarakat agar menjaga instalasi listriknya ya, agar tidak menjadi korban kebakaran lagi. Mungkin itu saja Mbak, demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Kapolsek Tembilahan Ibda Ripal Indrawata dan Babin Kamtimas Kelurahan Sungai Beringin, Brigpol Salman telah bergabung bersama dengan kami di Polri TV. Selamat siang dan salam presisi Pak. Oke, siang. Salam presisi. Dan pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.